Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan pembahasan tentang ukuran gejala pusat. Perkenalkan, nama saya Alfanur Hidayatullah. Saya M. Iqbal Al-Fariji. Dan saya Muhammad Rejal Meisa Putra. Ukuran gejala pusat merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data, yang mana data tersebut menunjukkan pusat data. Mean, median, dan modus, data tunggal dan data kelompok. Pengertian: mean adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Median adalah nilai tengah suatu data, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang data tunggal. Data tunggal. Perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini: 7, 9, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. A. Tentukanlah mean, tentukanlah median, dan tentukanlah modus. Perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini: 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9. Tentukanlah mean. Baik, di sini kita akan menentukan mean. Di sini jadi kita rumusnya adalah mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Selanjutnya, mean sama dengan kita masukkan data yang ada di nilai tersebut ke rumus yang tadi telah kita sebutkan. 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 9 tambah 6, tambah 8, tambah 7, tambah 8, tambah 9 dibagi 10. Jadi, mean sama dengan 78 per 10 sama dengan 78. Jadi di sini nilai mean telah kita ketahui yaitu 7,8. Selanjutnya kita akan menentukan median. Ukuran data dari yang terkecil ke terbesar. Perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Jika data ganjil langsung dibagi, ambil nilai tengah. Contoh, 6, nilai 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Sama dengan 8 tambah 8. Di sini dikarenakan datanya genap, maka kita ambil nilai tengah yang 2, yaitu 8. Jadi rumusnya adalah 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Maka nilai mediannya adalah 8. Selanjutnya, perhatikan nilai ulangan Dina yang tadi. Kita di sini akan menentukan modus. Di sini kita ada nilai 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Dikarenakan nilai ini memiliki jumlah genap, maka kita ambil tengah 2, nilai tengah 2. Maka modusnya adalah 8. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika, yaitu mean, median, modus untuk data kelompok. Nah, saya akan menjelaskan data kelompok yaitu mean dulu dengan tabel frekuensi kelompok, yaitu nilai 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50 dengan frekuensi masing-masing, yaitu 21 sampai 25 2, 26 sampai 38, 31 sampai 35 9, 36 sampai 46, 41 sampai 45 3, 46 sampai 52. Nah, jumlah frekuensi ini dihitung menjadi dijumlahkan menjadi 30. Nah,
kita masukkan XI sama dengan 23, 28, 33, 38, 43, 48. Nah, kita masukkan ya FI kali XI, yaitu 23 dikali 2 sama dengan 46, 28 dikali 8 sama dengan 224, 33 dikali 9 sama dengan 297, 38 dikali 6 sampai dengan 228, 43 dikali 3 sama dengan 129. Nah, 48 dikali 2 sama dengan 96. Nah, dijumlahkanlah nilai FI dikali XI menjadi 1020. Nah, yaitu dengan rumus sama dengan X bar sama dengan sigma FI dikali XI, sigma dibagi sigma FI sama dengan ya sigma FI dikali XI mengambil dari jumlah FI dikali XI sama dengan 1020, dan sigma FI mengambil dari frekuensi teman-teman ya sama dengan 30. Nah, 1020 dibagi 30 menjadi 34. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang median data kelompok. Ya, di sini tabel frekuensi dapat kita lihat ya. Nah, frekuensinya tadi dijumlahkan menjadi 30 dengan tanda N. Ya, FK 2, FK 10, 19 ya, 25, 28, 30. Nah, 46, 224 mengambil dari tadi ya, dari tabel yang tadi. Nah, median mempunyai rumus yaitu letak mean sama dengan N per 2, yaitu N-nya itu mengambil dari jumlah frekuensi, yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, dengan rumus ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi FK per FM dikali P. Nah, TB-nya itu yaitu 30,5. Dari mana sih 30,5? Nah, dapat kita lihat yang diberi tanda lingkaran garis merah ya, 31 dikurangi 0,5. Nah, kenapa sih menjadi 30,5? Karena itu dari rumusnya ya, menjadi begitu. Nah, yang tadi dijumlahkan yaitu 30,5 ditambah 15 dikurangi 10 dibagi 9 dikali 5. Nah, hasilnya yaitu 30,5 ditambah 25 per 9. Nah, berarti hasilnya yaitu 33,28 teman-teman. Nah, nilai median pada tabel frekuensi kelompok yaitu 33,28. Nah, selanjutnya yaitu modus. Nah, tabel frekuensinya seperti tadi teman-teman ya. E-nya 30, ya FK-nya sama gitu ya. FI kali XI-nya sama. Nah, modus mempunyai rumus yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Nah, dapat kita lihat ya, TB-nya itu mengambil ya 30 dari 31 ya teman-teman. Nah, 31 ini dikurangi 0,5 lagi menjadi 30,5. Nah, D1-nya itu Nah, D1-nya itu yaitu 1 per 1 tambah 3 per 1 tambah 3 dikali 5. Nah, 1 dikali 5 menjadi 5 teman-teman. Nah, 1 ditambah 3 menjadi 4. Jadi jumlahnya itu sama dengan 30,5 ditambah 5 per 4 teman-teman. Nah, 5 turunkan lagi 30,5 menjadi ditambah 54 dibagi 4 menjadi 1,25 teman-teman ya. Nah, jumlahkan nih 30,5 ditambah 1,25 menjadi 31,75 teman-teman.
Nah, untuk materi selanjutnya akan dipersilakan teman saya yaitu Alfa Nur Hidayatullah. Kepada yang bertugas saya persilakan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil, desil, persentil dengan data kelompok. Langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya. Nah, di sini ada data frekuensi yang memang dijadikan contoh untuk kali ini. Nah, di sini ada data yang F. F itu menunjukkan adalah data frekuensi. Data frekuensi ini menunjukkan bahwa ini merupakan salah satu data yang memang dijadikan contoh ya. Selanjutnya di sini itu ada N. N merupakan istilah ataupun lambang dari total kelas frekuensi ini. Totalnya itu dari 1 tambah 3 sampai ke bawah sampai 1 itu adalah 100. Nah, di sampingnya lagi itu ada FK. FK adalah nilai frekuensi kumulatif, yang mana nilai frekuensi kumulatif ini berasal dari penjumlahan antar kelas interval. Misalkan kolom pertama itu ini 1 ditambah 3 itu sama dengan 4, dan begitu seterusnya, dan sampailah ke 100. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang masalah kuartil terlebih dahulu. Untuk mencari letak kuartilnya, maka muncullah rumus seperti ini, 2/4. Nah, kenapa 2/4? 2 ini diibaratkan kita ingin mencari kuartil berapa ataupun hal berapa gitu. Jadi kita dicontohkan di sini adalah 2. Jadi dalam rumusnya pun 2/4 N. Lalu jika misalkan kuartil yang dicarinya itu 3 ataupun 5 misalkan, yang angka 2-nya itu diganti menjadi 3 ataupun 5. Pokoknya tergantung apa yang mau kita cari. Dan di sini N-nya itu yaitu 100 ya. Jadi ini merupakan rumus yang sudah pasti. Lalu selanjutnya hasilnya itu dari 2/4 dikali 100 adalah 50. Yang kedua yaitu adalah rumusnya. Nah, ini dia rumus dari kuartil. TB tambah 2/4 N dikurangi FK per FQ dikali P. Nah, TB-nya itu apa? TB adalah nilai daripada kuartilnya. Nah, yang pertama tadi tuh yang 50 di atas. 50 itu menunjukkan kelas interkelas kuartilnya. Kelas kuartil di sini itu ada di FK ya, dilihatnya di FK itu ada 59 di tengah-tengah tuh yang 32. Nah, itu mencangkup ke dalam nilai kuartil, ke dalam nilai kuartil gitu. Jika kita mengambil yang 27-nya itu tidak mencapai ke di nilai 50. Jadi yang diambilnya itu yang 59. Yang 59 tuh yang ini nih. Nah, yang ini. Lalu kelas ini tuh mengambil yang TB ini tuh ngambilnya dari sini, dari yang 50 ini nih, 50 ini dari data ini dikurangi 0,5. Kenapa 0,5? Ya sudah dari sananya seperti itu. Lalu 2/4 N ini ya hasilnya yang ini nih, yang 50. Jadi kita tidak mencari kembali. Lalu FK-nya berapa? Nah, kita lihat nih, FK-nya itu 27. Nah, FK yang di sini itu bukan FK yang nilai 50 ini, tapi nilai frekuensi kumulatif yang sebelum kelas interval, sebelum kelas kumulatifnya gitu. Jadi sebelum dari 59 itu ada 27, maka dimasukkanlah di sini 27. Dan FQ frekuensi kuartilnya itu frekuensi yang berasal dari frekuensi yang ada di sini nih. Berarti berapa tuh? 32 kan? Nah, yang ini, maaf ini baru dikasih lingkar ya. 32. Nah, P-nya ini dari mana 10-nya? Dari data ini. Nah, dari kesenjangan antara 10 sampai 19 kita hitung bersama ya. 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19. Nah, sampailah ke 10 yang ini. Lalu inilah muncul ini 49 tetap di sini ya. Tetap di sini turun, dan dari 50 dikurangi 27 hasilnya itu 23 per 32 ya, yang tadi dikali 10 hasilnya adalah 49 di 5 di ini tuh 230 tuh asalnya jadi 23 dikali 10 yaitu 230 per 30, dan hasilnya adalah 49,5 ditambah 7,2 sama dengan 56,7. Nah, mungkin itu yang kuartil. Lanjut ke persentil. Untuk contoh soalnya itu masih sama ya. Contoh soalnya masih sama dan seperti tadi. Nah, ini desil. Desil kita ibaratkan di 8 ya. Nah, untuk mencari letak D itu sama seperti tadi rumusnya, yaitu 8 per 10. Jadi yang membedakan antara desil dan persentil itu desil dengan kuartil itu ada di pernya. Untuk setiap kuartil pasti di bawahnya itu adalah angka 4, dan untuk desil itu pasti angkanya itu adalah 10 ataupun puluhan gitu. Jadi yang tadi itu satuan, yang kuartil, yang desil itu puluhan, yaitu 10. Karena kita di sini mencari angka 8, maka di sini kita akan mencari nilai letak D8-nya itu 80. Lanjut ke bawahnya. Untuk rumusnya itu masih sama seperti ini. Dan di sini 8 per 10 N min FK per FQ dikali P. FQ ini frekuensi, bukan FQ ya, tapi FD di sini. Maaf. Tapi FD di sini nilai frekuensi desil. Maaf. Nah, selanjutnya kenapa ini dapat 69,5? 69,5 itu dari mana? Dari sini nih, dari letak D8 yang dihasilkannya itu 80. Karena memang di sini 80 tidak ada dan yang mendekatinya itu cuman ini nih 93, maka tercangkuplah nilai kelas desilnya itu ada di sini di 93 ini. Kenapa tidak 79, 7, 10, 9? Kan dekat, karena tidak mencakup ke 80 itu. Walaupun sedekat itu tapi tidak 80 ya tetap tidak bisa mencapai angka 80. Pokoknya tidak masuk lah, harus 80. Lanjut di sini dapatlah 80 ya. Lalu FK-nya 79. 79 itu dari kelas interval yang sebelumnya ya, yaitu kelas kumulatif yaitu 79 per 14. Nah, frekuensi desilnya itu 14 itu dari mana? Dari sini nih. Nah, dari frekuensi ini yang pokoknya yang sejajar dengan kelasnya itu yang mana? Yang ini nih, 14. Lalu dikali 10. 10-nya itu dari yang tadi ya. Lalu ini hasilnya 69,5. 80 dikurangi 79 yaitu hasilnya 1 per 14 dikali 10. Nah, lalu ini 8 D8 69,5 tambah 10. 10 itu dari 1 kali 10 per 14, hasilnya 69,5 tambah 0,7 dan hasilnya adalah 70,2. Nah, selanjutnya yaitu persentil. Datanya tetap masih yang tadi. Nah, persentil yang kita contohkan sekarang ini adalah P20. Kenapa P20? Ya, memang persentil itu tidak boleh ganjil ya. Harus angka yang memang genap seperti 20, 25 ataupun pokoknya jangan yang ganjil-ganjil. Lalu ini letak P20 ya. P20. Untuk rumusnya sama seperti tadi, yaitu 20 per 100. Kenapa kok 100 di sini? Nah, untuk yang membedakannya lagi, persentil itu ratusan ya. Jadi 100. Kalau tadi kuartil itu 4, kalau desil itu 10, kalau persentil itu 100. Nah, untuk nilainya ini sama 20. Lanjut P20. Untuk rumusnya juga sama,
tidak membeda-bedakan. Jadi yang membedakannya itu pokoknya ini nih, pernya di bawah. Nah, ini hasilnya nih. Hasilnya TB-nya itu 39,5 dari mana? Dari sini 40 dikurangi 0,5. Terus ini 20/100 N, 20-nya dari letak P20. Terus FK-nya dari yang ini nih, frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif yang 12 ini nih. Terus per frekuensi persentil, maaf nih ini belum diganti-ganti nih, harusnya FV ya, frekuensi persentil, yaitu 15 di sini nih, dikali 10. 10-nya tetap dari data yang ini, dari data apa sih, kesenjangan, bukan kesenjangan sih, antara 10 sampai 19. Lalu ini P20 sama dengan 39,5 tambah 88. Ini 20 dikurangi 12 jadi 8 ya. Terus per 15 dikali 10, hasilnya adalah 39,5 tambah 80. 80 itu dari 80 dikali 10 terus per 15. Dan P20 itu 39,5 ditambah 5,3, dan hasilnya adalah 44,8. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari dari nilai kuartil, desil, dan persentil. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung batu. Lieur mana aing mah panjang loba.